Assalamualaikum brother, akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga nih. Setelah beberapa minggu yang lalu, gue sempat ngebahas di rumor masalah keberadaan iQOO 13 masuk atau enggak ke Indonesia. Dan handphonenya guys udah nyampe ke kantornya Pricebook. Dan kali ini bakal gue unboxing dan juga kita hands-on brother. Seperti yang kita tahu ya, bahwa iQOO 13 ini adalah smartphone yang make Snapdragon 8 Elite pertama di Indonesia guys. Ini keren banget, kira-kira sespesial apa nanti bakal gue bahas. Cuman nggak terlalu detail karena pada hari Kamis nanti gue bakal bikin video reviewnya. Gitu guys ya. Nah, tampilan boxnya seperti ini. Seperti yang lu lihat, masih sama persis seperti iQOO 12 yang kemarin juga gitu guys. Ada tulisannya iQOO, kemudian dia juga masih kerjasama sama BMW, yang mana di sini ada BMW M Motorsport. Tampilannya polos aja. Terus di sini ada apa nih ya? Kayaknya modul kameranya di sini agak bias yang bakal kita lihat nanti. Nah, di bagian belakang ada beberapa informasi ya terkait handphone ini, yang mana RAM-nya ini gede banget, sekarang 16 GB dengan internal storage 512 GB. Kita bongkar dulu guys. Nah, ya kan, tampilan depannya seperti ini. Terus handphonenya kita pinggirin dulu guys. Terus di sini ada barcode ya, seperti biasa. Kemudian kalian akan mendapatkan card yang mana di sini ada SIM ejectornya. Terus lu juga bakal mendapatkan yang namanya manual book dan juga warranty card as always. Terus ada juga silicone case-nya bening guys. Kalau dilihat dari modul kameranya sih masih sama ya seperti iQOO 12 kemarin. Cuman apa yang beda nanti bakal kita coba cek ya. Terus lu akan mendapatkan sebuah kabel charging. Nah, ini menariknya kabel chargernya itu udah C2C bro. Jadi harusnya ngecasnya lebih ngesbut lagi nih ya kan. Terus kemudian ada kepala charger yang mantep banget, udah 120 watt flash charge bro. Jadi ini pasti ngecasnya ngebut banget tuh, ada tulisannya 120 watt. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya ketika kalian mentakis yang namanya iQOO 13. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on guys. Kita buka dulu kertas pembungkusnya guys. Nah, ini dia desain dari iQOO 13. Memang nampak tidak terlalu signifikan perbedaannya dengan iQOO 12. Dan gue akan sedikit ngebahas dulu nih guys masalah desain-desainnya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat, di sini masih ada tulisannya logo iQOO, kemudian ada logo juga dari BMW M Motorsport. Kemudian di sini ada konfigurasi kamera guys. Modulnya sebenarnya sama ya seperti iQOO 12, tapi yang spesialnya adalah resolusi videonya yang nanti bakal kita bahas. Nah, untuk main kameranya, Doski ini punya main kamera resolusinya 50 megapiksel. Gua nggak bisa bahas terlalu detail banget karena nanti bakal kita review guys. Nah, ring ini guys, di samping-sampingnya, dia ini bisa menyala abangku. Jadi beda sama yang versi iQOO 12 kemarin. Nanti bakal kita coba cek. Nah, biasanya ini nyala kalau misalkan lagi main game atau ada notif dan segala macam, ini nanti akan menyala abangku. Dari bagian desain belakang, gue akan ngebahas bagian atas, bawah, kanan, dan juga kirinya guys. Yang mana di bagian bawah, kalau misalkan lu lihat, di sini ada speaker ya. Kemudian ada dua buah antena, yang mana di tengahnya di sini ada port untuk USB Type-C charging, ada mic, dan juga ada SIM tray yang bakal kita buka nih guys. Nah, ini dia tuh bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus nano, tapi nggak ada slot micro SD-nya. Jadi 512 GB-nya nih mentok ya guys, nggak bisa di-upgrade. Kalaupun kalian rasa kurang, mau nggak mau, lu harus yang make yang namanya Google gitu ya. Google Drive gitu guys ya. Di bagian sampingnya lagi, di sini ada 2 antena ya guys, di bagian atasnya. Kemudian di bagian sini atas ada antena lagi banyak banget nih. Sama ada speaker dan juga mic. Geser ke bagian samping, di sini ada 3 buah antena, 1, 2, 3, including sama tombol power dan juga tombol volume up and down. Dari bagian kanan kiri, samping, atas bawah kita bakal bahas juga nih masalah layarnya guys. Sama nanti gue bakal sedikit spill kemampuan video dari si iQOO 13 ini. Sip, ini handphonenya udah nyala ya guys. Kalau misalkan kita lihat dari bagian layar, ini sih memang cukup spesial banget ya. Bentang layarnya tuh luas, 6,82 inci, yang mana cocok banget memang buat main game dan juga buat entertainment lain. Kayak misalkan streaming video dan lain sebagainya, gitu guys. Nah, ini tampilan dari temanya juga BMW juga ya kalau lu lihat nih. Di sini gue sekarang akan bahas kualitas dari layarnya guys. Selain memang layarnya yang luas, menurut gue kualitas dari layarnya juga ini oke banget. Karena untuk panelnya sendiri, dia tuh pakai LTPO AMOLED guys. Dengan 1 billion color
refresh rate-nya juga udah tinggi di angka 144 Hz. Udah support HDR10 Plus juga. Dan ini untuk nits-nya nyampe 1800 guys, dengan peak mencapai 6500 nits. Screen to body ratio-nya juga luas nih di angka 90,2% dengan resolusi 1440 x 3168 pixel. Nah, di bagian atas ini terdapat kamera selfie yang gak kalah keren juga. Ini resolusinya adalah 32 megapiksel, bro. Resolusi kamera belakangnya 50 megapiksel, guys. Ini udah pakai sensor yang namanya Sony IMX921. Kalau misalkan kita lihat previous produknya mereka, si iQOO 12 kan memang performanya oke, kameranya juga oke. Nah, ini juga nggak kalah keren, guys. Performanya juga mantap, kameranya juga mantap, karena untuk perekaman video, kamera belakang tuh bisa 8K, kamera depan bisa 4K. Ini bakal gue kasih lihat dulu. Nah, ini yang mana perekaman videonya, guys. Seperti yang gue bilang tadi, maksimal dia tuh untuk kamera belakang bisa 8K 30 fps. 4K juga bisa di angka 30 dan juga 60. 1080 juga bisa di angka 60 dan juga 80. Tapi kalau misalkan lo pengen pakai fitur ini nih, Ultra Stabilization seperti yang gue bilang, dia akan ngelock di 1080 60 fps. Pun kamera depannya, guys, ini bisa ngerekam sampai 4K untuk videonya 30 dan 60, guys. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang gue bakal kasih lihat ke kalian. Ini sebenarnya gue nggak boleh nguji terlalu banyak ya, guys, karena nanti nggak enak di reviewnya, jadi kurang asik gitu ya. Jadi gue tipis-tipis aja ngasih tau kalian. Ini gue bakal buka dulu jeroan-jeroan yang dimilikin sama si handphone ini. Yang pasti kalau kita ngomongin AnTuTu benchmark, ini juga hasilnya mantap banget. Dan ini gambaran untuk beberapa jeroannya, guys ya. Seperti yang gue bilang tadi, dia ini make yang namanya chipset Snapdragon 8 Elite pertama di Indonesia. Kemudian Android versionnya make Android 15, guys. Terus ini RAM-nya seperti yang gue bilang tadi ya, 16 GB dengan internal storage 512 GB, guys. Dan spesialnya untuk main game, dia tuh ada yang namanya Super Computing Chip Q2. Ini untuk ngeboost performa gamenya. Dan supaya nggak terlalu panas, dia tuh pakai yang namanya Vapor Chamber Cooling System juga, guys. Itu sudah 7K. Jadi 7K VC Cooling System gitu, bro. Supaya pada saat main game, selain performanya juga mulus dan halus, ini juga sedikit menurunkan dari suhunya supaya nggak terlalu panas gitu, guys ya. Nah, terakhir di sini gue bakal kasih lihat ke kalian juga, guys, kapasitas baterainya yang menurut gue cukup oke banget, karena selain 120 watt tadi, dia itu kapasitas baterainya juga gede, guys, di angka 6000. Ini gue bakal kasih lihat dulu untuk baterai. Tuh ya, dia di angka 6150 mAh. Jadi tidak hanya secara performa, tapi secara layar, kemudian baterai, pengecasan, kamera, ini juga menurut gue sama-sama imbang gitu, guys. Lanjut buat gaming, Doski juga udah ada yang namanya giroskopnya nih, guys. Tuh ya, ini gue cek di DevCheck. Jadi buat lo semua yang hobi main game kompetitif kayak PUBG gitu dan segala macam, ini gue rasa berguna banget. Kurang lebih seperti itu, guys. Mohon maaf ini gue nggak bisa spill terlalu banyak di sesi unboxing dan juga hands-on seperti biasanya, karena jangka waktu nanti pada saat kita review ini singkat banget. Jadi ini mungkin publish di hari Selasa lu nontonnya, kemudian nanti hari Kamis ini akan publish juga untuk video reviewnya. Jadi lu tungguin aja. Masalah harga juga lu harus sabar. Mendingan kita tebak-tebak buah manggis dulu. Kira-kira ekspektasi kalian untuk iQOO 13 ini dibanderol dengan harga berapa? Langsung aja tulis di kolom komentar. Bewok pamit, guys. Assalamualaikum.